Mama ini kelompok apa? Kelompok Bambu Desa Beja. Apa yang dilakukan kelompok ini? Penanaman bambu. Melakukan pembibitan juga? Iya. Berapa kelompok? Berapa pohon yang dibibit? Per ibu 2.000, kami dari jumlah 21 ibu menanam per ibu 2.000. Kenapa mama mereka mau melakukan pembibitan bambu? Mau melakukan pembibitan bambu, yang pertama kita melihat peluang ke depan. Karena di sini salah satu penghasilan bambu lumayan banyak. Dari dulu proses penanaman bambu yang ada saat ini diwariskan oleh nenek moyang. Selepas orang tua kita meninggal, tidak ada kelanjutan untuk menanam. Tapi dengan proses kemarin dari BPMD provinsi, kebetulan ada dana, komunikasikan dengan kita ibu-ibu bambu Desa Beja, dan setelah itu melakukan proses penanaman bibit bambu. Dalam proses ini banyak kesulitan yang dihadapi, dari media tanamnya, terus cara ambil bibitnya. Jadi satu pohon bambu kita potong, kita ambil mungkin dapat hanya 5 bibit bambu. Itu pun setelah itu kita kasih bersih, rendam dengan kulit bawang, rendam dengan air. Setelah itu kita isi tanah di pot-pot. Setelah itu kita kasih masuk ke dalam pot. Terus dalam proses perawatan sedikit sulit, karena ini barang tidak boleh disentuh kalau kita sudah tanam. Kalau macam kita sentuh, dia akan layu dan mati. Berapa lama mau mereka lakukan pembibitan? Proses penanaman kami dari Juli 2020. Mereka mau melakukan pembibitan bambu. Yang pertama kita lihat peluang ekonominya ke depan tuh pasti menjanjikan. Karena apa? Karena di sini kita melihat bahwa rumpun bambu ini banyak. Terus yang kedua, bisa mewarisi kepada anak-anak kita bahwa di zamannya kita pernah membibitkan bambu ini, dan juga kita tanam di lokasi-lokasi kritis. Seperti yang sudah kami lakukan tuh penanaman di Bukit Avatar dengan jumlah 3.000 anakan. Dan itu juga tanamannya sudah jadi, tinggal proses lanjutan. Terus yang kedua, dari proses penanaman bambu ini secara ekonomi juga kami diuntungkan. Kami bisa mendapatkan uang dari hasil kerja kami, diberi harga satu pot 2.500. Jadi kalikan sudah, misalnya ibu-ibu mampu membibit 2.000, berarti dia mendapat uang sesuai dengan jumlah bibit yang bambu yang ada. Belajar dari mana melakukan pembibitan? Kami belajar dari, kebetulan yang kami ada pendampingan dari YBL, Yayasan Bambu Lestari, yang selalu setia mendampingi kami dari proses penyediaan lahan, terus bagaimana cara kita siapkan ini tanah, terus bagaimana kita cara isi tanah ke dalam polybag, terus bagaimana kita cara ambil bibit, semua diberi pendampingan dari YBL. Melakukan pembibitan bambu. Gampang-gampang sulit.
sulitnya ketika kita pergi ambil bibit, karena bambu ini kan kita tidak sembarang ambil. Jadi ambil benar-benar yang istilahnya dua adik, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Sampai di lokasi kita potong. Kadang kalau ada suami yang bisa sempat untuk bantu. Kalau tidak, ibu-ibu yang pergi potong sendiri. Sampai di hutan itu kita kadang potong satu kali lari, lihat. Potong satu kali lari, takut ini tindis. Jadi walaupun seperti itu, tapi kami tetap berusaha. Setidaknya yang kami pergi pulang bawa hasil. Terus kita potong satu lonjor tuh, kita bisa dapat hanya 5 bibit. Terus kita pulang, kasih bersih, rendam di air, tambah dengan daun bawang. Besoknya kita kasih masuk di pot-pot yang sudah kita isi tanah. Tanah ini bisa campur dengan pupuk. Pupuk tuh dibuat dari sisa-sisa padi itu. Terus kita bakar, kasih hancur, kasih dingin, baru kita campur dengan tanah, baru kasih masuk di polybag. Kalau sulit, kenapa mama mereka mau melakukan pembibitan? Senang. Maksudnya walaupun awalnya berpikir kan sulit, potong apa semua, tetapi kami bertanggung jawab dengan apa yang kami sudah komitmen. Dari awal kami komitmen dari masing-masing ibu bahwa kita mampu untuk menanam 2000 bibit bambu. Suami larang tidak? Suami tidak larang. Hanya kalau suami sibuk berarti tidak bantu. Kalau ada kesempatan mereka bantu, tetapi mereka sangat support, maksudnya senang tuh mendukung untuk kami tanam anakan bambu. Karena secara ekonomi juga mereka diuntungkan, dapat uang, bisa beli beras, beri kebutuhan hidup. Sulit tidak mengajak ibu-ibu bergabung untuk melakukan pembibitan? Awal waktu ada sosialisasi, ketika kita ajak, tidak ada yang berat, senang. Kalau begitu kita setuju. Tetapi dalam perjalanan, ketika sudah mengerjakan dan merasa suka duka itu, kadang mereka sempat ungkap, kalau begitu dulu kita tidak usah kerja. Kalau seperti ini tuh, kalau kita tanam ada yang mati. Tetapi di antara teman-teman selalu beri dukungan. Jangan, kita harus berjuang. Walaupun mati, tapi tetap kita harus berjuang untuk tanam kembali sampai dia jadi. Dan hasil akhir, ibu-ibu tidak putus asa kalau bambu itu mati dan diganti lagi. Ini ibu-ibu semua yang bergabung di kelompok? Iya, bergabung di kelompok ibu-ibu semua. Kenapa anak-anak muda tidak mau bergabung? Anak-anak muda sih senang mau bergabung, hanya kebetulan itu harinya fokusnya di ibu-ibu. Hanya dari ibu-ibu masih berkesempatan untuk mereka bantu untuk untuk cari bibit, terus bantu untuk tanam. Setelah mama mereka tanam apa yang mau mereka harapkan dengan penanaman bambu ini? Yang kami harapkan mungkin dengan penanaman bambu ini untuk ke depan, dari hasil bambu bisa menghasilkan sesuatu hal. Contoh, bambu ini bisa diproduksi membuat atau rebung kita bisa gunakan untuk maksud seperti itu. Misalnya minta dukungan dari pihak yang lebih tinggi begitu. Anak muda terkait dengan menjaga kelestarian bambu, apa pesan mama? Harapan untuk anak-anak muda, setidaknya mereka turut berpartisipasi akan kegiatan penanaman bambu. Dan itu bambu yang sudah ditanam di gunung
semua kita punya kewajiban untuk merawat agar kedepannya dia boleh tumbuh dengan baik dan dimanfaatkan untuk kita semua.